Halo Tribuners, live update top 10 kembali hadir menemani Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi soal invasi Rusia terhadap Ukraina yang saat ini tengah menjadi perhatian di seluruh dunia. Bersama saya Agung Laksono, kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners, jumlah warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia mencapai 198 jiwa hingga Sabtu 26 Februari. Bahkan 3 di antara korban tewas merupakan anak-anak. Sementara jumlah warga yang terluka dilaporkan lebih dari 1.000 orang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Ukraina, Viktor Liasko, seperti dikutip dari Al Jazeera melalui laman Facebooknya. Liasko mengatakan 198 warga Ukraina yang tewas berasal dari warga sipil, termasuk anak-anak. Kemudian sebanyak 1.115 orang juga terluka karena serangan militer Rusia. 33 diantaranya merupakan anak-anak. Jumlah korban jiwa dalam invasi Rusia ke Ukraina ini mengalami penambahan. Sebab pada Kamis 24 Februari lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan ada 137 warga Ukraina yang tewas akibat operasi militer Rusia. Sementara itu, PBB mengatakan lebih dari 120.000 warga Ukraina telah mengungsi dan meninggalkan negaranya. Sebagian besar mereka mengungsi ke Polandia, Moldova, Rumania, hingga Slovakia. PBB memperkirakan jumlah orang yang melarikan diri bisa mencapai 5 juta jika pertempuran terus meningkat. Sementara itu, pasukan Rusia diketahui semakin dalam menyerang Ukraina, termasuk menyerang ibu kota Kiev. Namun pada Sabtu, tentara Ukraina dilaporkan telah memukul mundur serangan Rusia di ibu kota Kiev. Pemerintah kota Kiev menginformasikan bahwa pertempuran tengah berlangsung dan mengimbau orang-orang untuk tinggal di rumah. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Rusia dan Ukraina pecah pada Kamis 24 Februari kemarin. Sejumlah rudal diledakkan oleh militer Rusia di sejumlah kota di Ukraina. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Disebutkan bahwa Rusia tak menargetkan fasilitas negara maupun warga sipil dalam pertempuran kali ini. Namun kenyataannya korban tewas ada yang berasal dari warga sipil dan diprediksi akan terus bertambah jika pertempuran terus terjadi. NATO akhirnya merespons invasi Rusia terhadap Ukraina pada hari ketiga perang, yakni Sabtu 26 Februari. Puluhan ribu pasukan dan ratusan jet diterjunkan untuk mencegah konflik meluas ke negara-negara sekutunya. Pasukan yang siap tempur telah bersiaga di darat, laut, maupun udara. Hal ini disampaikan oleh Kepala NATO Jens Stoltenberg pada Sabtu 26 Februari. Stoltenberg mengatakan pasukan Ukraina sudah bertempur dengan berani hingga menimbulkan kerusakan pada pasukan Rusia. Menurutnya, invasi Rusia telah mengancam keamanan Eropa yang lebih luas di luar anggota non-NATO Ukraina. Invasi ini dikatakan oleh Stoltenberg dilakukan secara penuh dan bertujuan untuk mengubah pemerintah Ukraina. Pasukan NATO serta kekuatan udara telah diterjunkan di sisi timur Ukraina. Ia menyebut bahwa sekutu telah mengaktifkan rencana pertahanan. Ribuan tentara NRF telah disiagakan di darat, laut, maupun udara. Stoltenberg juga mengungkapkan ada 100 jet yang bersiaga tinggi dan beroperasi dari 30 lokasi yang berbeda. Selain itu, juga ada 120 kapal dari utara hingga Mediterania. Stoltenberg mengklaim bahwa tindakan ini untuk menjaga perdamaian dan mencegah serangan di Ukraina meluas ke negara atau sekutu NATO.
Meski begitu, ia tak merinci soal pengiriman pasukan tersebut. Untuk diketahui, NATO memiliki 40.000 personel dan mencangkup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi di seluruh matra. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Amerika Serikat saat ini telah memiliki pasukan di Eropa. Sebanyak 7.000 orang diperintahkan untuk dikerahkan ke Jerman pada pekan ini. Pengerahan pasukan ini dilakukan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa sedih karena harus berjuang sendiri. Zelensky kemudian menyinggung negara-negara dunia yang tak ikut membantu negara yang ia pimpin. Peace cannot be taken for granted. Freedom and democracy are contested by authoritarian regimes, and strategic competition is on the rise. We must respond with renewed resolve and even stronger unity. North America and Europe together in NATO. We are an alliance of 30 democracies standing as one. We will protect our people and our values. Democracy will always prevail over autocracy. Freedom will always prevail over oppression. Pasukan militer Rusia terus menekan pergerakan dari militer Ukraina. Bahkan Rusia telah melakukan operasi ofensif ke segala penjuru untuk mengepung ibu kota Kiev. Meski begitu, militer Ukraina terus menahan pasukan invasi di tengah kekurangan jumlah pasukan. Pada Minggu 27 Februari, penerjun payung Rusia telah mendarat di kota utara kota. Sementara sebuah jembatan dinaikkan sebagai upaya untuk memutus hubungan utama antara utara dan selatan kota yang terletak di jalan masuk dari Laut Hitam. Perang agresi Rusia bergerak ke jalanan di beberapa kota Ukraina, namun militer Ukraina yang kalah jumlah terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah diperintahkan untuk melanjutkan operasi ke segala arah. Perdana Menteri Ukraina mengumumkan negara itu menutup perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia mulai Senin 28 Februari mendatang. Hanya warga negara Ukraina yang dapat menyeberang ke Ukraina dari kedua negara itu. Sementara itu, dua ledakan besar menerangi langit malam di barat daya Kiev pada Minggu 27 Februari pagi. Satu ledakan tampaknya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Ledakan itu terjadi setelah pasukan bersenjata Ukraina berusaha mempertahankan ibu kota pada Sabtu 26 Februari. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada warga untuk membela negara. Sebuah ledakan sebelumnya juga terjadi pada Sabtu malam di kota maritim strategis Mykolaiv di Ukraina Selatan. Suara tembakan senjata ringan dan dampak dari terjangan beberapa roket terlihat pada malam hari setelah ketegangan meningkat di kota. Pasukan Ukraina melepaskan tembakan untuk memperingatkan dan diduga melemparkan penyabotase pasukan Rusia dari mobil mereka ke tanah.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut menjadi target utama dalam invasi militer Rusia kali ini. Meski begitu, Zelensky menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk dievakuasi. Dirinya bahkan berjanji tidak akan menyerah, apalagi meninggalkan negaranya. Volodymyr Zelensky menolak tawaran Amerika Serikat untuk mengevakuasi dari Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa pertempuran saat ini ada di tanah airnya. Orang nomor satu di Ukraina tersebut saat ini yang paling dibutuhkan adalah bantuan amunisi anti-tank dan persenjataan, bukan tumpangan. Sementara itu, laporan dari The Washington Post yang mengutip pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan, pemerintah Amerika Serikat siap membantu Zelensky. Sebelumnya, melalui unggahan di Twitter pribadi milik Zelensky pada Sabtu 26 Februari, ia menegaskan bahwa akan tetap berada di Kiev. Dalam video berdurasi 39 detik itu, Zelensky tampak berada di luar bangunan kantornya di ibu kota Kiev. Dalam video itu, ia mengatakan tidak akan meletakkan senjata dan akan terus membela negaranya. The Kiev Independent melaporkan dalam video tersebut, Zelensky juga mencoba meluruskan disinformasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, banyak kabar bohong yang mengatakan ia meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata dan melakukan evakuasi. Sementara itu, serangan militer Rusia kepada Ukraina terus berlanjut sejak Kamis 24 Februari kemarin. Terbaru, militer Ukraina melaporkan kerugian yang dialami musuhnya, yakni Rusia. Ukraina mengklaim ada lebih dari 3.500 personil tentara Rusia tewas dalam perang ini. Hal itu disampaikan pihak militer Ukraina melalui halaman Facebook-nya. Selain korban pasukan Rusia yang tewas, Ukraina juga menahan sebanyak 200 tentara Rusia. Disebutkan pula bahwa Rusia juga telah kehilangan 14 pesawat, 8 helikopter, serta 102 tank. Terkait informasi ini, Rusia bahkan belum mengakui adanya pasukan yang menjadi korban. Ukraina dikabarkan melakukan serangan balik kepada Rusia di pangkalan Angkatan Udara Milerovo. Pangkalan tersebut diledakkan oleh militer Ukraina menggunakan rudal balistik. Milerovo merupakan sebuah kota di Rusia yang berada 16 km dari perbatasan Rusia dan Ukraina. Jaraknya sekitar 190 km dari Luhansk, wilayah Ukraina yang dianggap Rusia sebagai miliknya. Baik Luhansk dan Donetsk merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Rusia, yang terdiri dari wilayah yang lebih luas, yang disebut sebagai Donbas dan berbatasan dengan Rusia. Kelompok pemberontak telah menguasai dua wilayah itu selama hampir 1 dekade. Dalam video yang beredar, terlihat kobaran api di pangkalan Angkatan Udara milik Rusia tersebut. Selain itu, juga terlihat rudal balistik Ukraina kembali menyerang wilayah dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis menyatakan perang terhadap Ukraina, sebuah langkah yang telah menuai kecaman dari sebagian besar kekuatan militer kecuali Cina. Sedikitnya 198 warga Ukraina tewas dan ribuan lainnya terluka saat Rusia melanjutkan invasi. Setidaknya 800 tentara Rusia juga dilaporkan kehilangan nyawa mereka.
Sementara itu, Rusia menekan invasinya ke Ukraina ke pinggiran ibu kota pada Jumat setelah melancarkan serangan udara di kota-kota dan pangkalan militer. Negara yang dipimpin Putin itu mengirimkan pasukan dan tank dari 3 pihak. Bahkan saat ini Rusia juga telah memasuki Kiev, ibu kota Ukraina. Ledakan terdengar sebelum fajar di Kiev ketika para pemimpin barat menjadwalkan pertemuan darurat dan Presiden Ukraina memohon bantuan internasional. Rusia kini akhirnya mendapat sanksi keras dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa atas invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Terbaru, Rusia disebut telah diblokir dari SWIFT, sebuah jaringan sistem keuangan terbesar di dunia. Pemblokiran tersebut artinya seluruh transaksi keuangan internasional Rusia bisa terhenti dan bisa berdampak instan pada akses dana perang Putin. Sistem SWIFT adalah jaringan pengiriman pesan yang digunakan oleh lebih dari 11.000 bank dan lembaga keuangan di lebih dari 200 negara. Dengan memblokir Rusia dari sistem SWIFT, seluruh transaksi keuangan internasional Rusia dibekukan dan sulit bagi Bank Sentral Rusia untuk melikuidasi aset. Uni Eropa dan negara barat lainnya juga akan membekukan aset kalangan oligarki Rusia di pasar keuangan Uni Eropa. Amerika Serikat dan Sekutu Barat berusaha melumpuhkan sektor perbankan dan mata uang Rusia pada Sabtu 26 Februari dengan serangkaian sanksi luar biasa yang menghukum invasi Moskwa ke Ukraina. Barat memutus bank-bank tertentu milik Rusia dari sistem SWIFT, membuat mereka terisolasi dari seluruh dunia. Tindakan ini belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat internasional terhadap negara sebesar Rusia. Sanksi itu akan membuat kemampuan Bank Sentral Rusia tertatih dalam menggunakan cadangannya. Rupanya langkah-langkah tersebut didukung oleh Amerika Serikat, Kanada, Komisi Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Sanksi datang ketika militer Rusia meningkatkan serangan berdarah dan multicabangnya terhadap Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya. Putin mengatakan invasi itu dimaksudkan untuk memulihkan kendali atas negara yang telah lama didominasi oleh Rusia, tetapi sekarang ingin bergabung dengan lembaga-lembaga barat.
Kekuatan militer Rusia saat ini tengah menjadi sorotan setelah melakukan invasi terhadap Ukraina. Rusia disebut sebagai negara yang memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia. Bahkan rudal yang diluncurkan dari Rusia disebut bisa mencapai Inggris dalam waktu yang singkat. Dilansir dari Daily Express, ada sebanyak 6.257 armada yang menjadi kekuatan militer Rusia. Selain itu, ada 527 rudal balistik antar benua atau ICBM. Rudal tersebut diluncurkan melalui kapal selam dan pembom strategis. Disebutkan pula rudal antar benua itu pernah dilakukan tes uji coba. Berdasarkan hasil tes uji coba tersebut, pihak Kremlin menerangkan rudal tersebut dapat mencapai kecepatan tertinggi. Tepatnya 4 mil per detik dalam waktu sekira 10 menit setelah peluncuran. Dengan begitu, rudal tersebut berpotensi sampai ke Inggris dengan hanya membutuhkan waktu sekira 20 menit. Sementara itu, seorang veteran tentara dan peneliti perang nuklir, Christopher Whitman, angkat bicara bila Rusia dan Inggris bersitegang secara militer. Rusia akan melenyapkan 6 pangkalan militer Angkatan Udara Kerajaan. Tak hanya itu, ada lagi 3 pangkalan militer Angkatan Laut Kerajaan yang potensial dan dibidik Rusia. Whitman mencatatkan rudal tersebut bisa tepat mengenai sasaran meski jaraknya ribuan kilometer. Invasi Rusia terhadap Ukraina rupanya menelan biaya yang fantastis, yakni sekitar 288 triliun setiap harinya. Apabila pasukan Rusia gagal menaklukkan ibu kota Kiev dalam 10 hari, maka diprediksi militer Rusia akan kehabisan dana. Penyerbuan Rusia ke Ukraina dikabarkan tidak berjalan sesuai rencana dan akan gagal jika Kiev tidak jatuh dalam 10 hari. Hal ini lantaran Presiden Rusia Vladimir Putin akan kehabisan uang untuk perang. Melansir dari Daily Mirror, Rusia dikatakan terkejut dengan perlawanan yang dilakukan oleh Ukraina. Sumber-sumber intelijen mengatakan perencanaan taktis yang buruk oleh Rusia telah mengakibatkan invasi memakan waktu lebih lama dari yang mereka harapkan. Tentara Rusia kini telah diperintahkan untuk memperluas kemajuannya dari segala arah. Mantan Kepala Pertahanan Estonia, Riho Teras, telah mengklaim bahwa perang Putin tidak akan berjalan karena Rusia kehabisan uang dan senjata. Teras menambahkan bahwa dia yakin Putin harus memasuki negosiasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jika tentaranya gagal merebut ibu kota Kiev dengan segera. Mengutip sumber-sumber intelijen Ukraina, Teras mengklaim bahwa perang itu merugikan Rusia sekitar 15 miliar pound sterling per hari,
atau sekitar 288 triliun rupiah. Dari persediaan roket, mereka hanya cukup untuk 3-4 hari saja. Teras mengatakan Rusia menggunakan roket yang mereka miliki dengan hemat. Dia juga menambahkan bahwa rencananya hanya untuk menakut-nakuti penduduk Ukraina, menembakkan rudal secara acak ke bangunan tempat tinggal untuk mengintimidasi orang. Lebih lanjut, Teras menambahkan bahwa Putin berharap Presiden Zelensky melarikan diri dari negaranya. Sementara itu, Inggris telah berjanji untuk terus memasok senjata ke militer Ukraina saat pertempuran dengan pasukan Rusia mencapai pinggiran Kiev. Menteri Angkatan Bersenjata James Heapy mengatakan, pasukan Rusia sejatinya tidak membuat kemajuan yang mereka harapkan. Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia yang masih berada di Ukraina. Pihaknya telah menyediakan pesawat untuk mengevakuasi WNI ke tempat yang lebih aman, di antaranya ke negara Polandia hingga Rumania. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI Kemenlu, Juda Nugraha. Juda memaparkan saat ini pihaknya telah meminta WNI untuk menuju ke beberapa safe house yang telah ditentukan. Adapun safe house itu berada di KBRI serta beberapa titik di kota Odessa dan Lviv. Saat ini Juda mengungkapkan pihaknya sedang melakukan penjemputan sejumlah WNI di Odessa. Mereka nantinya akan dievakuasi menggunakan pesawat ke Polandia hingga Rumania. Tak hanya itu, pihak KBRI juga menyediakan tim psikolog yang bisa menemani warga secara daring. Upaya itu dilakukan untuk membantu agar para WNI tetap tenang menghadapi krisis keamanan di Ukraina. Diungkapkan oleh Juda, banyak WNI yang mayoritas perempuan tidak pernah mengalami situasi menegangkan seperti saat ini, berupa ledakan bom, sirine, dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada WNI untuk tetap tenang. Sementara itu, KBRI menyatakan terdapat 153 WNI di Ukraina yang mayoritas berada di ibu kota Kiev. Saat ini, upaya evakuasi WNI masih diupayakan oleh Kemenlu di tengah gempuran Rusia pada Ukraina. Namun Juda mengklaim bahwa WNI dalam kondisi yang aman. Lalu ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan pasca serangan. Pertama, sesuai dengan rencana kontingensi yang sudah kita susun sebelum adanya serangan, kita telah menetapkan beberapa titik safe house. Ya. Yang utama adalah di KBRI. Kita segera menyampaikan kepada para WNI kita untuk segera mendekat ke KBRI. Untuk beberapa warga negara kita yang kesulitan pada saat itu menjangkau KBRI karena kesulitan transportasi, KBRI juga membantu untuk melakukan penjemputan. Nah, sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina, yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv. Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandia. Ya. Kemudian saat ini kita juga sedang melakukan upaya penjemputan warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares. Kita sedang memantau, mudah-mudahan. Sosok mantan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, kini tengah menjadi sorotan karena aksinya. Di tengah gencarnya invasi Rusia, Petro bahkan ikut turun ke jalan dan mengangkat senapan. Dirinya mengaku siap berperang melawan Rusia bersama warga sipil lainnya. Poroshenko membawa senapan Kalashnikov pendek atau AK-47 dan turun di jalan pada Jumat 25 Februari.
Ia mengatakan memiliki 2 senapan mesin untuk bertarung bersama Batalion Pertahanan Teritorial. Dalam aksinya itu, Poroshenko mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin dan bersikeras bahwa Putin gila dan jahat. Mantan Presiden bersikeras bahwa Putin ini disebut sebagai orang yang kehilangan akal. Poroshenko kemudian menyinggung tentang banyaknya kematian yang diderita kedua belah pihak setelah seharian berperang. Dirinya mengatakan ada 130 tentara Ukraina yang tewas, serta 800 tentara Rusia bernasib sama. Dia juga mengklaim bahwa tindakan militer Rusia ini tidak akan mencegah Ukraina memenuhi tujuan politik internasionalnya. Dirinya bahkan optimis rakyat Ukraina akan tetap bertahan meski dihujani rudal dan gempuran senjata. Tidak peduli seberapa banyak tentara yang dikerahkan oleh Rusia. Untuk diketahui belakangan ini Poroshenko muncul di pengadilan dan menghadapi tuduhan makar yang menurutnya bermotif politik. Pada Januari 2022, Poroshenko terbang pulang dari Warsawa ke Kiev untuk membersihkan namanya. Tuduhan terhadap Poroshenko mengklaim bahwa ia terlibat dalam penjualan sejumlah besar batu bara. Penjualan itu disebut untuk membantu mendanai separatis yang didukung Rusia di Ukraina pada tahun 2014 hingga 2015. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gak kuat.